Meskipun Soeharto dan Orde Baru identik dengan pemerintahan otoriter, tapi bukan berarti selama periode ini nggak ada pemilu. Bahkan pemilu di zaman Orba itu dilaksanakan sampai 6 kali loh, yaitu tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97. Dan selama itu juga Soeharto selalu menang. Ya gimana nggak menang, pemilu hanya menjadi ajang formalitas saja. Prosedur sampai hasilnya semua sudah diatur oleh pemerintah Orba. Orang-orang tetap datang ke TPS memberikan suara, tapi pemerintah Orba melakukan intervensi yang sangat TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif. Pemerintah Orba menyederhanakan jumlah partai politik hanya menjadi 3 golongan. Partai Demokrasi Indonesia yang berisi golongan nasionalis dan kiri, Partai Persatuan Pembangunan yang berisi golongan Islam, dan Golkar selaku kendaraan politik Orba itu sendiri. Nah, Orba itu merekayasa gimana supaya Golkar menang setiap pemilu. Kalau ada partai di luar pemerintah yang kritis dan berpotensi menggerus kekuasaan Orba, tinggal nunggu waktu sampai pimpinannya didepak dari partai lewat operasi senyap. Semua PNS saat itu diwajibkan memilih Golkar. Aparat keamanan yang waktu itu bernama ABRI ikut dikerahkan untuk melakukan tekanan dan intimidasi supaya hanya Golkar yang menang mutlak. Maka tidak heran Soeharto bisa menang berkali-kali. Adanya pemilu belum tentu sistemnya berjalan secara demokratis. Pemilu itu hanya wadahnya saja. Esensi demokrasi itu sendiri adalah ketika proses politik diikuti oleh banyak pihak secara terbuka dan adil. Trias politika berfungsi dengan baik di mana satu pilar kekuasaan tidak melabrak wewenang pilar kekuasaan lainnya lewat rekayasa politik atau otak-atik konstitusi. Dan yang paling penting kuatnya supremasi sipil. Itu.